Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak semua pada hari ini? Baik ya? Oke, lihat nih. Miss Lince sedang menunjuk papan tulis ya. Nih anggap aja nih wajah Miss Lince nih ya, anak-anak ya. Oke, kita lihat ya di sini ada tulisan apa di papan tulis. Nah, kita belajar ya, seperti biasa, tematik kelas 2 semester 2 tema 5. Pengalamanku, sub tema 2. Pengalamanku di sekolah. Pembelajaran 1 dan 2 ya. Kemarin subtema 1 pengalamanku di rumah, sekarang di sekolah. Nah, mungkin anak-anak eh, kalian bertanya, kan kita nggak sekolah, Miss. Iya, memang benar tidak sekolah. Tapi kan anak-anak pasti punya pengalaman waktu kelas 1, ya kan? Pengalaman kalian bersama teman-teman, bersama guru-guru. Ya kan? Oke, anak-anak kelas 2 sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah ya? Kalian jangan bosan untuk belajar, ya. Walaupun secara online harus anak-anak selalu semangat ya, karena bukan sekolah bineka saja yang begini. Semua sekolah juga belajarnya secara online. Oke anak-anak semuanya, siap ya? Kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah berdoa kan? Oke, pasti ya anak-anak kelas 2 pasti selalu ingat untuk berdoa. Oke ya, perhatikan di sini pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semuanya, tadi kita melihat temanya itu pengalamanku di sekolah ya. Mari kita lihat sama-sama. Wow, di sini ada lomba puisi. Wah, si Nina dia mengikuti lomba ya. Lalu ada apa di sini? Kita lihat ya. Nina mempunyai banyak pengalaman di sekolah. Salah satunya waktu mengikuti lomba puisi. Nina mendapat juara pertama. Nina sangat senang sekali. Mengikuti lomba puisi merupakan pengalaman yang menyenangkan untuk Nina. Wow, pintar sekali ya Nina ya. Dia pandai membaca puisi sehingga pada saat ada perlombaan di sekolah, Nina meraih juara pertama. Nah, ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Nah, bisa akan diingat oleh Nina sampai dia dewasa. Oke ya, ini salah satu contoh kegiatan yang ada di sekolah ya. Nah, ini teman-teman Nina, mereka juga uh, mendapat juara ya. Tapi mereka tidak uh, mereka tidak berkelahi walaupun berbeda ininya ya. Oke, anak-anakku semuanya, ini adalah contoh yang sudah dialami di sekolah ya, kejadian yang terjadi di sekolah. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah Nina mengikuti lomba, nah hari ini ternyata sekolah Nina mengadakan pameran. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ya. Hari ini sekolah Nina mengadakan pameran. Setiap kelas menampilkan karya kerajinan. Nina dan teman-teman sangat senang. Mengikuti pameran merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kelas Nina menampilkan kerajinan vas bunga. Vas bunga dihias menggunakan biji-bijian. Biji-bijian merupakan bahan alam. Anak-anak kelas 2, masih ingatkah kalian? Kita pernah belajar semester 1 tentang membuat karya ya, membuat hiasan dengan menggunakan bahan bahan alam. Nah, di sini kita akan pelajari lagi ya. Tapi kita tidak usah praktek anak-anak ya. Anak-anak cukup tahu saja bahwa bahan alam itu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah membuat sebuah karya. Seperti apa? Contohnya seperti yang dilakukan nih Nina, dia kelasnya membuat kerajinan ya. Kita lihat lagi sini.
Biji-bijian dapat digunakan untuk menghias benda di sekitar kita. Sebelum menempel biji-bijian, kita harus membuat pola hiasnya terlebih dahulu. Pola hias dapat berbentuk hewan, tumbuhan, garis, atau pemandangan alam. Nah, berikut contoh pola hias yang dapat dibuat. Nah, anak-anak, siapa di sini kelas 2 yang punya gelasnya itu bermacam-macam. Ada yang motifnya dihias ya dengan batik, model bola. Nah, ini biji-bijian nih, dia modelnya bunga. Nah, ini juga dibuat dengan model model bunga ya. Nah, jadi dari bahan alam ini banyak sekali kreasi atau karya yang bisa dihasilkan atau dibuat ya. Cantik sekali nih ya, cangkir-cangkir ini ya yang bisa dijadikan hiasan ya. Anak-anak suka ya? Oh, Miss Linca aja senang sekali ngeliat ini. Bagus-bagus gambarnya. Dibuat, bisa juga kita buat dari biji jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan ada lagi kacang merah dan segala macamnya ya. Jadi kita harus tahu bahwa biji-bijian itu pun bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat cantik. Nah, itu dia ya. Oke, anak-anak kita lanjut kembali. Setelah tadi Nina mengikuti lomba lomba puisi, kemudian membuat vas bunga. Nah, sekarang kelasnya Tony dan Made ini ada tugas nih dari gurunya. Kita lihat sini, ayo mengukur. Nah, kalau anak-anak mendengar kata mengukur, berarti masih ingat kan pelajaran yang kemarin Miss kasih mengukur menggunakan penggaris. Nah, lihat di sini apa yang dilakukan Tony dan Made ya. Tony dan Made bertugas membuat poster. Poster dibuat dari kertas karton. Nah, anak tahu nggak kertas karton itu apa? Kertas karton itu kertas lebar ya dia ya. Lebar macam-macam warnanya. Dan di sini Tony dan Made ini kelas mereka mendapat tugas dari guru membuat poster. Saat membuat poster, Tony dan Made menggunakan penggaris. Salah satu alat ukur panjang adalah penggaris. Nah, akhirnya ternyata Tony dan Made ingin mengetahui kartonnya itu cukup atau tidak. Nah, jadi Tony dan Made mereka mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Benda yang lebih panjang dari penggaris dapat diukur menggunakan meteran. Anak-anak, penggaris dengan meteran memang ya sama, dia memiliki angkanya, tapi yang lebih panjang itu adalah meteran ya. Kalau penggaris dia, kalau yang anak-anak punya itu biasanya sih sampai 20 cm ya. Kalau khusus anak SD tuh nggak panjang-panjang karena sangat berbahaya. Terus tidak muat juga di dalam tas ya. Tapi kalau benda yang lebih panjang dari penggaris itu bisa kita gunakan meteran ya. Oke, kita lihat lagi sini. Kertas karton Tony dan Made memiliki panjang 100 cm. Nah ya, 100 cm karton yang dimiliki oleh Tony dan Made ya. Anak-anak masih ingat 100 cm itu sama dengan 1 meter. Diingat ini ya. 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi panjang kertas karton mereka sama dengan 1 meter. Oke ya. Ini Tony dan Made, mereka yang tadi mendapat tugas mereka langsung mengerjakannya. Mereka mendengarkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Oke, anak-anak, tadi sudah dijelaskan seperti tentang mengukur. Nah, di sini anak-anak ada nih ya, nih lihat ya. Nanti ini dikerjakan di buku PR tematik. Paham? Di buku PR tematik. Yang ini ya, yang rapi ya. Nah, nanti
Digambar nggak Miss ininya? Eh, pensil, krayon, papan, pulpen, tidak usah. Anak-anak langsung jawab saja. Tapi tulisannya yang rapi. Ya, tulisannya yang rapi, saat di fotonya yang jelas. Oke, paham ya tentang PR ya? Mengukur ini bagaimana caranya, Miss? Nah, di sini sudah ada nih, Miss Lince kasih nih. Nanti anak-anak lihat dia pas di angka berapa. Nah, itulah hasilnya panjang pensil. Oke ya, gampang ya. Oke, kita lanjut kembali. Tadi kita masuk ke pelajaran 1 dan tak terasa sekarang sudah pelajaran 2. Pelajaran 2 ini Miss mau ajak anak-anak kelas 2 membaca. Ayo membaca. Kita baca sama-sama ya. Sekolah Nina mengadakan kerja bakti untuk menjaga kebersihan sekolah. Nina dan teman-teman senang bekerja bakti. Bekerja bakti merupakan pengalaman yang menyenangkan. Nina bertugas mengumpulkan sampah daun. Tony bertugas membuang sampah. Nina meminta tolong Tony untuk mengambilkan tempat sampah. Nah, ada percakapan loh anak-anak di sini. Tadi apa katanya? Nina meminta tolong. Nah, berarti Nina membutuhkan bantuan si Tony. Ya, kita kalau meminta bantuan orang harus menggunakan kalimat yang santun dan sopan. Walaupun itu sama-sama dengan teman sekelas. Ya, anak-anak ya. Kita baca yuk percakapan antara Nina dan Tony. Nah, ini Nina. Tony, sampah-sampah ini sudah aku kumpulkan. Bolehkah aku meminta tolong padamu? Nah, sopan ya, santun kan? Nah, si Tony menjawab, tentu Nina. Apa yang bisa aku bantu? Nah, kemudian Nina dia berbicara lagi nih. Tolong ambilkan tempat sampah ya Tony. Nah, ada kata tolong. Nah, di sini nih anak-anak harus perhatikan. Kenapa ini Miss kasih warna merah? Nah, ini adalah penekanan kepada anak-anak kelas 2. Kalau kita membutuhkan bantuan orang, kita harus sopan. Nah, seperti yang dilakukan Nina. Tolong ambilkan tempat sampah ya Tony. Nah, enak kan kedengarannya kan? Nah, jadi anak-anak kelas 2 harus belajar menggunakan bahasa yang santun. Nah, ya, agar kamu lebih mudah membuangnya nanti. Lalu Tony menolak tidak? Tidak. Baik Nina, tunggu sebentar ya. Nah, itu dia ya. Terima kasih Tony. Nah, Nina tidak lupa mengucapkan terima kasih karena Nina sudah dibantu ya. Lalu Tony sama-sama Nina. Nah, senang ya mendengarnya ya. Keakraban Nina dan Tony mereka bekerja sama ya, kerja bakti. Kalau sesuatu pekerjaan dilakukan bersama-sama, itu akan cepat selesai. Oke ya, ngerti ya anak-anakku semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke semuanya, tadi kita sudah membaca tentang apa yang dilakukan Nina dan Tony dalam bekerja bakti, mereka bekerja sama ya. Kemudian tadi Made mereka mendapat tugas dari guru. Nah, setelah banyak kegiatan, murid-murid diajak nih sama Pak Guru berolahraga. Wah, sangat menyenangkan sekali nih karena tadi murid-murid sudah banyak aktivitas, lomba puisi, membuat karya, membuat poster, ya, membuat tadi apa lagi kerja bakti. Nah, biar menyenangkan hati murid-murid, Pak Guru mengajak murid-murid berolahraga. Nah, kita dengar ya, dengarkan nih. Setelah selesai kerja bakti, Pak Guru mengajak murid-murid untuk berolahraga. Hari ini Pak Guru akan mengajarkan tentang berlatih keseimbangan. Setelah berbaris rapi, Pak Guru memberi petunjuk gerakan yang harus dilakukan. Ya, awali gerakan dengan berdiri tegak. Tangan direntangkan, angkat kaki kanan ke belakang. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh gerakan untuk melatih keseimbangan, ya. Nanti coba anak-anak praktek di rumah, ya. Tidak usah dikirim ke Miss Linca, anak-anak berlatih saja, ya. Sekalian di rumah jangan malas berolahraga.
Ya, ini nanti praktekkan bersama adikmu boleh, kakak boleh, mama boleh, papa boleh untuk melatih keseimbangan. Ya, ini adalah gerakan yang pertama. Kemudian, gerakan dilanjutkan dengan mengangkat kaki ke depan. Nah, nih ya, mengangkat kaki ke depan. Bila sebelumnya kaki ditekuk pada lutut, sekarang kaki ditekuk pada pangkal paha. Ya, tahan posisi ini dalam beberapa hitungan. Nanti coba anak-anak melakukan gerakan ini, kemudian anak-anak hitung sendiri, bisa sampai 10. Nah, seperti itu ya. Supaya apa? Kita terlatih dalam keseimbangan tubuh ya. Gerakan pertama tadi anak-anak sudah tahu, ini yang kedua, kemudian yang ketiga ada dua gerakan. Gerakan keseimbangan terakhir adalah gerakan keseimbangan dengan sikap pesawat terbang. Rentangkan kedua tangan, angkat kaki kanan, perlahan-lahan luruskan kaki ke belakang. Pernah ya ini kita melakukannya ya, tapi tidak salah. Anak-anak coba berolahraga lagi melakukan gerakan ini ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, seperti itu ya. Anak-anak tidak boleh banyak bermain HP. Gunakan HP saat online saja ya. Jadi ada berapa gerakan? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Kalau anak-anak diajak olahraga biasanya sih itu senang sekali ya. Murid-murid sangat senang sekali dengan pelajaran olahraga. Sama dengan kelas 2. Karena olahraga itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan ya, bertemu dengan teman-teman, terus diajari oleh Pak Guru. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi nih ada apa nih? Apa yang sedang dilakukan Ino? Wah, coba nih. Ternyata anak-anak Ino ini adalah anak yang baik. Kita baca ya. Sebelum berolahraga, Ino berdoa. Oh, bagus sekali ya tindakan Nino ini. Nah, Ino berdoa agar saat berolahraga semuanya berjalan baik. Nah, benar ya anak-anak ya. Kalian harus ingat, sebelum berolahraga kita harus berdoa. Nah, tuh ya. Kita lihat nih tindakan Ino. Berdoa kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Masih ingat sila pertama Pancasila bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kalian sudah tahu contoh-contoh dari pengamalan sila pertama. Ini ada lagi contohnya. Mari perhatikan. Nah, anak-anakku semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Nih, Miss kasih contoh lain. Ya, ini adalah contoh-contoh pengamalan sila pertama. Lihat lagi, beribadah sesuai keyakinan. Nah, ini nih beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, ini ya, si Nina bersama orang tuanya mereka beribadah di gereja. Nah, ini yang disebut dengan pengamalan sila pertama Pancasila ya. Berdoa sebelum belajar. Nah, bagus. Ini kan sering kita lakukan saat tatap muka ya. Sebelum belajar, Miss Lince kan minta anak supaya berdoa bersama. Ini juga contoh pengamalan sila pertama Pancasila ya. Anak-anak harus ingat. Dan yang ketiga, berteman dengan siapa saja. Iya, pinter. Mau dia agama Islam, Hindu, Buddha. Nih ya, kita harus berteman, tidak boleh pilih-pilih teman. Ya, anak-anak ya. Oke ya. Sebenarnya masih banyak sih, tapi kalau Miss Linca kasih gambar yang banyak, jelaskan nanti anak-anak pusing, anak-anak lupa. Intinya, untuk pengamalan sila pertama itu maknanya apa? Kita percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Oke ya. Nah, sini ada kotak berwarna biru. Kini ku tahu. Nah, anak-anak kelas 2 ingat baik-baik ya. Selain berdoa, sila pertama Pancasila juga mengajarkan untuk menghormati pemeluk agama yang berbeda. Seperti tadi yang sudah Miss Linca jelaskan. Teman kita berbeda agama, contohnya Islam, kita harus berteman dengan dia. Teman kita Hindu, kita juga harus berteman ya. Karena itu adalah makna dari sila pertama Pancasila. Oke, paham dari yang Miss Linca jelaskan? Oke ya, anak-anak.
setelah tadi Miss Linca jelaskan, nih Miss Linca mau kasih tugas nih sama anak-anak nih. PS ya. Ini membuktikan nih anak-anak paham atau tidak. Bagaimana sikapmu? Nih PS ya, kerjakan di buku PS, tulis soal. Ini sudah jelas ya, nanti jangan bertanya lagi. Oke anak-anak, dengarkan ya perintahnya apa. Beri tanda centang untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Beri tanda silang untuk yang bukan pengamalan sila pertama Pancasila. Bisa ya membedakan ya, kalau centang ini untuk pengamalan, untuk yang silang yang bukan. Oke ya, ini ada 5 soal nih. Nanti tulis soalnya yang rapi, terus buat kotaknya. Ya, nggak usah kasih warna-warni kotaknya, tidak usah ya. Oke anak-anak semua mengerti ya? Ada 5 soal. Gampang ya. Disimak baik-baik soalnya, jangan langsung dijawab. Pahami baik-baik soalnya. Ya nak ya. Masa nanti soalnya 5, benarnya hanya 2. Aduh, kasihan sekali nanti dapat nilai berapa itu. Nah, oke anak-anakku semuanya. Ya, materi kita hari ini anak-anak harus ingat, harus dipahami, jangan lewat begitu saja ya. Jangan seperti angin, pus, wah, pergi hilang, udah lupa lagi. Jangan ya. Apa yang Miss Linca sampaikan, Miss Linca jelaskan, anak-anak harus selalu mengingatnya. Ya, anak-anakku semuanya ya. Oke, baiklah anak-anakku. Sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Linca ya untuk subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Miss Linca selalu berdoa semoga kita bisa segera tatap muka supaya belajarnya lebih semangat ya nak ya, bisa bertatap muka dengan teman, bisa bertemu dengan bapak ibu guru, dan anak-anak pun lebih mudah memahami pelajaran. Oke semuanya, Miss Linca ucapkan terima kasih anak-anak ya atas perhatiannya untuk pelajaran kita hari ini, dan Miss Linca berpesan selalu anak-anak jaga kesehatan ya nak ya, jaga kesehatan, hormati kedua orang tua. Oke ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye-bye.